Ketiga, lektor dan kolektan. Selama ibadah onsite di gedung gereja, lektor dan kolektan ditiadakan sehubungan dengan protokol kesehatan terkait COVID-19. Keempat, para kebutuhan rumah tangga berdasar surat edaran dari BPM SW Jabar dan himbauan dari pemerintah untuk menerapkan social distancing terkait wabah virus COVID-19, maka persekutuan rumah tangga GKI Cibadak akan ditiadakan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi majelis jemaat. Kelima, protokol COVID-19. Berikut ini akan dibacakan protokol ibadah pada saat pandemi COVID-19 di GKI Cibadak sebagai berikut. Pertama, menduduki posisi jemaatnya, tidak bertanda silang sesuai dengan nomor urut atensi masuk dan memakai masker selama ibadah berlangsung. Kedua, tidak melakukan salam damai dalam ibadah. Ketiga, jaga jarak aman dan tidak berkerumun. Keempat, setelah ibadah selesai, jemaat diharapkan untuk segera pulang ke rumah. Kelima, setelah pembacaan kata lisan, penatua akan mengambil gambar atau foto jemaat secara keseluruhan dari arah meninggal. Keenam, tahap orientasi calon pendeta. Berdasarkan keputusan persidangan majelis jemaat tanggal 9 Agustus 2020 memutuskan bahwa Bapak Modi Tito Pradana akan memasuki masa orientasi sebagai calon pendeta GKI Cibadak. Alamat Bapak Modi Tito Pradana adalah di Provinsi Cibadak Permen nomor 44 Cibadak. Apabila ada anggota jemaat yang keberatan dengan berdasarkan alasan Alkitab dan tata gereja, dapat memasukkan syarat keberatan kepada majelis jemaat paling lambat tanggal 19 September 2020 pukul 10.00. Ketujuh, pelantikan badan pelayanan jemaat. Pelantikan badan pelayanan jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 di GKI Cibadak. Nama anggota BPJ dapat dilihat dalam warta yang telah dicetak. Kedelapan, persembahan bulanan. Pada tanggal 13 September 2020 akan dilakukan pengumpulan persembahan bulanan bagi jemaat dan simpatisan. Kartu persembahan bulanan dapat diambil di kotak persembahan di depan gereja. Bagi yang berhalangan hadir dan ingin memberikan persembahan bulanan dapat melalui transfer BCA atas nama Ridwan Setiawan, nomor rekening 352 05 55 594, atau bisa juga dengan menitipkan amplop persembahan pada penatua terdekat di wilayah tempat tinggal. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jemaat yang berbagai seperti ini. Kita banyak dari sampai omong 2. Thank you.
kebaktian kita berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat kekasih Tuhan, kata pembuka diambil dari Roma 13 ayat 8 yang berbunyi, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Kami memberikan kesempatan kepada seluruh jemaat untuk memberikan doa secara pribadi. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami hari ini kembali menghadap hadirat-Mu untuk mengakui kesalahan dan kekurangan kami. Terutama ketika kami ingat bahwa dalam kehidupan bersama kami seringkali menjadi pribadi yang menurut perubahan dari sesama kami. Kami kurang mengamalkan kasih yang tulus dalam hidup bersama dan seringkali membuat relasi menjadi dingin dan membuat curiga. Layaklah kami ya Tuhan, supaya kami kembali dituntun untuk mengasihi satu sama lain. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebagai lagi pengakuan dosa, kita menyanyi Tuhan dalam kehidupan nomor 10 ayat 1 sampai ayat 2. Well
dalam perintah surga. Anugerah pengampunan tersedia bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17 demikian. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Demikianlah beritaan kepada Tuhan. Syukur kepada Kami sekali lagi puji Tuhan dari Lukas nomor 21 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Diberikan kembali. Ku diberi hati baru oleh Yesus Tuhanku, indah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, dalam pagi hari ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami kembali membawa diri kami yang penuh dengan pergumulan kami, yang penuh dengan beban hidup kami, dan kami mau menghadap kehadirat-Mu untuk mendengarkan petunjuk dari Tuhan, supaya kami memiliki kembali sebuah petunjuk di mana kami bisa menjalankan hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu ya Bapa, perlengkapilah setiap kami, supaya kami yang mendengarkan dapat betul-betul membawa pesan pada hari ini ke dalam kehidupan kami. Dan berkatilah pula juga hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, supaya dapat memperlengkapi, sehingga ia dapat menyampaikan apa yang Engkau kehendaki bagi kami untuk lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama memperhatikan pembacaan Injil yang pada hari ini diambil dari Matius 18 ayat yang ke-15 sampai 20. Matius 18 ayat 15 sampai 20 dikatakan di sana, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus.
Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan memeliharanya dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang menjaga dengan kasih. Bapak Ibu Saudara bisa melihat nanti ya di ruangan jemaat. Ilustrasi ini juga saya tuliskan di sana. Jadi suatu kali Bapak Ibu Saudara ada seorang pedagang buah. Pedagang buah ini sudah tua dan dia memikul dagangannya itu ya dengan pikulan begitu, kelihatannya sudah sama-sama berat dan langkahnya pun juga sudah terseok-seok begitu. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, ternyata ada mobil yang kebetulan lewat dan berhenti untuk bersama apa menjejeri si pedagang ini begitu. Sang sopir bertanya kepada bapak itu, Bapak mau kemana? Lalu kata sang penjual buah tadi, saya mau ke pasar, Pak. Begitu. Nah, kemudian sang sopir tadi tersenyum gitu, wah kebetulan saya juga mau ke pasar, Pak. Udah, daripada bapak jalan dari sini berat itu, lebih baik bapak ikut sama saya saja. Kan bapak bisa naruh dagangannya, bapak juga bisa duduk di bak belakang karena kosong. Oh gitu ya? Oh iya deh, makasih ya Nak ya. Dia ikut Bapak Ibu Saudara. Dagangan ditaruh, singkat cerita pedagang itu ikut sampai pasar. Sudah sampai di pasar, sang sopir tadi sudah memarkir mobilnya, lalu kemudian dia keluar dari mobil, hendak memberitahu sang bapak pedagang buah tadi. Bapak, kita sudah belum selesai dia mengatakan hal itu, dia terheran-heran. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ternyata dia menjumpai sang pedagang buah tadi itu masih berdiri, masih pikul. Itu ternyata sang pedagang buah itu selama perjalanan tadi tetap berdiri dan tetap memikul dagangan. Lalu kemudian sang sopir ini bertanya, Bapak, kok nggak ditaruh dagangannya? Kan berat. Kan saya tadi maksudnya biar bapak tuh nggak usah berat-berat lagi mikul. Lalu sang pedagang buah berkata, aduh dek, saya takut kalau nanti saya taruh, nanti jatuh lah, nanti apa, pokoknya ada saja alasan si pedagang buah ini. Bapak Ibu Saudara, ilustrasi tadi menggambarkan sebuah situasi di mana terkadang dalam hidup ini, meskipun ada orang yang menawarkan supaya udah gak usah dipikul terus beban ini, ditaruhlah biar tidak berat. Dan orang sudah melihat, ini kok orang ini kok sudah kelihatannya berat sekali memikul beban. Tetapi terkadang juga dalam hidup ini ada orang-orang yang tidak bisa melepaskan bebannya begitu saja. Dan salah satunya, bukankah ini masalah mengingat kesalahan kita? Seringkali Bapak Ibu Saudara, orang suka mengatakan dunia itu penuh dengan orang yang tidak bisa memaafkan. Susah banget buat maafin orang lain sih, kayaknya sepele. Begitu aja kok nggak dimaafin, katanya seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang lebih sulit adalah sebetulnya memaafkan diri sendiri. Karena seringkali kita tahu waktu itu kita ngapain, kita berpikir apa, kisahnya seperti apa, dan kita menyesali kenapa sih waktu itu kok saya melakukan itu. Kalau nggak terjadi kan saya nggak seperti ini sekarang. Kalau nggak terjadi kan pasti akan lebih bagus masa depan saya dan sebagainya. Sehingga seringkali Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah melakukan kesalahan sudah menghabiskan energinya untuk menghadapi rasa bersalah itu setiap hari. Tanpa orang marah-marah pun ke dia sudah terbeban.
Kira-kira betul masih Bapak Ibu Saudara ini? Gak tahu ya. Ya. Mungkin ada yang memiliki pengalaman yang seperti itu. Tetapi saya juga mengingat agaknya saya juga bisa merasakan hal itu dalam hidup. Begitu. Dan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini sebetulnya mengingatkan secara tegas. Ketika kita berbicara tentang hidup berjemaah, seringkali kita ini kan hidup bukan hanya melihat apa yang baik-baik daripada sesama kita, bukan. Seringkali kita ini juga bisa menerima, melihat, mendengar yang buruk-buruk tentang sesama kita. Dan itu terjadi bukan hanya di lingkungan keluarga, di jemaat, di tempat kerja. Tapi kira-kira Bapak Ibu Saudara, kira-kira tuh kecenderungan manusia kalau ada orang yang salah, itu di lingkungan masing-masing itu perlakuan rekan-rekan di samping kiri kanannya itu bagaimana sih? Ada yang memberikan pendapat? Kira-kira kalau kita melihat, wah, si A, oh begitu ya kelakuannya ya. Apa sih biasanya menjadi reaksi kita ketika kita melihat begitu ya orang-orang di luar sana? Mungkin tidak semua, saya percaya tidak ada seperti ini. Tapi seringkali orang itu lebih suka membicarakan di belakang orang tersebut. Atau ada beberapa contoh ekstrim juga yang terang-terangan menembak orang itu di depan orang lain. Contoh simpelnya juga Bapak Ibu Saudara, saya masih ingat pengalaman 1-2 kali ketika saya masih di sekolah dasar. Zaman saya dulu nggak seperti zaman anak-anak kita sekarang sekolah, Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu nggak mengerjakan PR, itu suruh ke depan kelas, kakinya harus diangkat selama 2 jam pelajaran. Wow. Jadi kayak main apa tuh kalau orang Jawa tuh bilangnya bengkrak gitu ya. Selama 2 jam pelajaran begini. Wah, itu sudah kita udah aduh, rasa bersalahnya sudah ada. Ya. Malu dilihat orang-orang, lihat teman-teman. Oh gebel, udah gebel-gebel gitu. Efek dari satu kesalahan. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau saya perhatikan pada zaman itu mungkin karena hanya sekedar berpikir itu hubungan bikin jerah. Tapi kalau bagi saya sendiri, apakah efeknya akan selalu positif? Bisa jadi efeknya justru malah negatif. Orang yang disuruh seperti itu, dihukum seperti itu, belum tentu bisa memberikan sebuah pelajaran. Dia belum tentu bisa belajar dari sebuah kesalahan yang dia ingat adalah malu. Aku ini dipermalukan. Dan saya juga pernah mendengar cerita dari beberapa jemaat yang dulu punya kisah dengan orang tua, gitu ya. Karena biasanya zaman dulu itu hubungan anak dengan orang tua cenderung lebih berjarak gitu. Dan kemudian akhirnya ada 1-2 kali di mana sang bapak atau sang ibu ini ingat sekali dulu ketika dihukum oleh orang tua itu efeknya seperti apa, malu, ya sakit dan lain sebagainya. Intinya apa Bapak Ibu Saudara? Dalam kehidupan ini kita sering belajar bahwa kesalahan itu adalah hak bagi orang-orang yang tidak bersalah di sekitarnya untuk menghukum, tergantung maunya bagaimana. Jadi yang tidak bersalah itu seolah-olah punya hak untuk melakukan apapun juga kepada yang bersalah. Kita pun juga tidak pernah tidak jarang mendengar kalau di koran itu maling ayam, maling sendal, maling HP, diapain Bapak Ibu Saudara? Digebukin. Bahkan ada yang sampai dibakar.
sampai meninggal dunia, yang kita sering mendengar dengan main hakim sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam tema hari ini, saudara yang menjaga dengan kasih, dan juga dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20, kita kembali diingatkan bahwa sebagai orang-orang percaya, kita memiliki cara yang berbeda di dalam menyikapi sebuah kesalahan yang saudara-saudara kita perbuat. Yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke dalam teknisnya, dikatakan di ayat ke-15, apabila saudaramu berbuat dosa. Siapa yang berbuat dosa Bapak Ibu Saudara? Siapa yang berbuat dosa? Saudaramu. Ini yang penting. Karena bisa jadi Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan ini kita bisa lupa bahwa yang berbuat salah itu adalah saudara kita. Terkadang pun ketika kita melihat sesama itu berbuat dosa, apalagi itu terkait dengan menyakiti hati kita, kita bisa jadi lupa atau tidak lagi menganggap orang itu saudara kita. Dan inilah yang diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita menjaga dengan kasih, apa dulu? Kita harus ingat bahwa itu adalah saudara kita. Dan orang-orang yang saling menganggap bahwa satu sama lainnya adalah saudara akan bisa melakukan hal-hal ini. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang kemudian dilakukan seorang saudara ketika mendapati saudaranya berbuat dosa? Di ayat 15 dikatakan yang pertama kali kita diingatkan untuk menegur di bawah 4 mata. Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang di dunia ini yang mengklaim bahwa dirinya adalah orang-orang yang straightforward, orang-orang yang ngomongnya belak-belakan. Berarti itu bisa saja tidak mengenal situasi dan kondisi. Dimanapun orang itu melihat ada kesalahan, dia akan mengatakannya. Bisa jadi itu pun di depan orang-orang banyak. Tetapi dalam firman Tuhan ini kita diingatkan pertama kali justru ketika kamu menganggap ini adalah saudaramu, kamu menegur dia di bawah 4. Baru ketika orang ini tidak bisa mendengarkan nasihatmu, kamu bisa membawa 1 atau 2 orang lagi. Kenapa? Ketika itu dibawa untuk jadi perhatian beberapa orang, perkara ini tidak disaksikan oleh orang lain, gitu ya. Jadi ada saksikan kira-kira. Lalu ketika masih belum bisa mendengarkan, masih melakukan hal yang sama, barulah disampaikan kepada jemaat. Berarti menjadi perhatian satu jemaat. Dan kalau masih tidak bisa mendengarkan, maka kamu bisa memandang dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan untuk menegur seseorang. Tapi mungkin kita bertanya-tanya Bapak Ibu Saudara, kayak gitu mah nggak benar-benar Pak, ya, kelamaan Pak, dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjumpai saudara kita berbuat kesalahan, sebetulnya panggilan apa sih yang kita miliki, yang juga diberikan Tuhan kepada kita? Panggilannya adalah untuk membawa saudara kita itu kepada jalan Tuhan kembali. Kita adalah orang-orang yang diutus untuk terus mengembalikan saudara kita ke jalan Tuhan lagi. Bukan untuk memuaskan ego kita, bukan untuk memuaskan amarah kita ketika kita menjumpai saudara kita berbuat kesalahan. Maka dari itu perlulah sebuah sikap yang menjaga dengan kasih. Loh, berarti kita menjaga dia berbuat kesalahan tuh.
upah. Oh bukan. Menjaga dengan kasih di sini adalah satu, menjaga supaya orang ini betul-betul merasa terberkati dengan teguran kita. Bapak Ibu pernah ditegur orang dan tidak merasa terberkati? Saya rasa kita pernah ya 1-2 kali ditegur orang dan tidak merasa itu teguran yang membawa berkah. Tetapi saya percaya juga Bapak Ibu pernah ditegur oleh seseorang dan merasa bahwa teguran itu adalah berkat bagi Bapak Ibu. Oh iya, makasih ya, saya sudah diingatkan. Dan inilah yang Tuhan mau supaya kita lakukan dalam kehidupan kita, menjaga supaya orang itu betul-betul merasa terberkati. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita juga melihat di perikop kita ini, dikatakan di situ, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang aku ikat di dalam dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita hidup bersaudara, kita betul-betul mengikat satu sama lain dengan tali persaudaraan ini. Tuhan pun akan menjaga itu sampai di surga. Tetapi ketika kita berlaku seenaknya kita sendiri, yang penting dia salah, apa-apaan yang saya nggak terima, lalu kita melepas persaudaraan itu, bisa jadi persaudaraan itu juga lepas di surga. Karena ini bukan masalah hanya sekedar aku sama kamu musuhan. Bisa jadi persaudaraan akan saudara seiman ini bisa lepas. Ketika orang itu undur dari persekutuan kita, ketika orang itu undur dari persekutuan di keluarga kita, bukankah itu berarti apa yang sudah tadinya terikat menjadi terlepas? Dan Bapak Ibu Saudara, ini juga ada sebuah ayat yang terkenal di ayat 19 dan 20 dikatakan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini kan ayat yang terkenal ya Bapak Ibu Saudara. Biasanya ini kalimat penghiburan kita kalau kita ke PRT terus yang datang cuma 2-3 orang ya, apa deh ya. Yang penting kan 2-3 orang berkumpul Tuhan ada, gitu ya. Kalimat penghiburan. Tapi sebenarnya konteksnya bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika ada 2 orang yang ngomong 4 kata, kamu salah loh. Ini aku kasih tahu ya. Kamu tuh harus jalan seperti ini. Ini tuh dampaknya seperti ini dan itu. Lalu mereka sepakat, oh iya, aku salah. Aku mau memperbaiki diri. Yuk kita berdoa. Lalu memohon kepada Tuhan supaya membantu orang ini memperbaiki kesalahan. Kira-kira Tuhan mendengarkan atau tidak Bapak Ibu Saudara? Mendengarkan ya harusnya. Itulah ketika kita memohon apapun di dalam nama Tuhan, di bawah kata 2-3 orang, niscaya ketika kita melakukan ini dalam kasih, kita bisa menjaga saudara kita ini, bahkan mengembalikan dia ke jalan yang Tuhan inginkan. Saya akan mengakhiri khotbah saya dengan sebuah pengalaman pribadi lagi Bapak Ibu Saudara. Bapak itu pernah pergi dan kemudian lupa bawa kunci, kemudian pas pulang ke kunci di luar, pernah? Nah, saya juga pernah. Jadi saya ini kan di Jogja kuliah ngontrak ya, berenam. Lalu suatu kali saya ini pergi keluar tanpa membawa kunci, lupa, benar-benar lupa. Lalu kemudian teman-teman saya di kontrakan kebetulan pergi ternyata Bapak Ibu Saudara, begitu ya. Mereka sudah bawa kunci, meninggalkan satu teman saya di rumah tidur. Nah daripada nanti kenapa mereka kunci pintunya, gitu ya. Lalu saya datang. Nah Bapak Ibu Saudara, kebetulan saya maaf gitu, lagi mules gitu, ya. Udah datang ya, bayangannya langsung pengen kamar mandi, gitu ya. Ya, kenapa dikunci sih gitu ya? Saya coba
lihat jendela di samping pintu itu, aduh pakai kunci, biasanya kan bisa gitu ya, untuk buka terus buka kunci. Terus saya pergi lagi ke pintu yang belakang, biasanya juga dikunci Bapak Ibu Saudara. Bisa. Pas membuka, kok ya pas gitu, teman saya ini juga lagi ingat kunci pintu. Benar sih, tapi kan saya jadi gak bisa masuk gitu ya. Terus saya coba-coba, ini ada teman saya gedor-gedor gitu kan, bangun, ternyata tidurnya pulas banget gitu, semakin senang gitu, semakin mana sih, udah gini-gini gitu ya, makin keringetan, mana nih, belum ini pulang-pulang lagi teman saya ini ya, udah setengah jam, udah keringet dingin, udah lah gitu ya. Akhirnya saya pergi ke pom bensin, nyari toilet. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya menutup khotbah ini dengan sebuah ilustrasi tadi? Rumah itu ibaratnya komunitas kita. Nah, orang yang tadi berbuat salah itu ibaratnya orang yang keluar dari rumah itu tadi, gitu ya. Tapi nggak bisa masuk. Kenapa? Ketika orang itu berbuat salah, respon orang-orang di sekitarnya itu mengucilkan, menyalahkan, menutup pintu semua, sehingga dia tidak akan bisa kembali lagi diterima di situ. Dia coba buka pintu depan, nggak bisa, nggak bisa masuk. Dia coba jendela, sama, nggak bisa, nggak bisa masuk juga. Begitu pula juga dengan pintu belakang. Tetapi Bapak Ibu Saudara seperti saya yang pulas, saya kan jadi putar otak. Pokoknya nyari toilet di mana ada toilet di situ saya datang. Tetapi kalau saya tidak bisa kembali di situ kan, saya pergi ke pom bensin, yang penting dapat toilet. Tetapi sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau ini perkara orang yang mau masuk lagi ke persekutuan kita dan tidak bisa, lalu dia cari lagi komunitas di luar. Komunitas seperti apa yang menerima mereka? Apakah komunitas-komunitas itu akan membawa mereka kembali ke jalan Tuhan? Maka dari itu, marilah kita bersama mengingat panggilan kita juga sebagai saudara yang menjaga dengan kasih. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam pengakuan iman. Marilah kita bersama sesuai dengan jemaat selalu. Masa kini masa akan datang sesuai dengan ikat baptisan kita, sama-sama kita berkata pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan yang Tuhan, yang dikandung kepada Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, kami bersyukur bahwa pada hari ini kami kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa kami dalam kehidupan bersama perlu juga mengingat peran dan panggilan kami yang sebagai saudara bagi yang lain untuk membawa mereka terus mengingat jalan Tuhan dan tetap mau untuk juga membawa yang sudah mulai berbelok ke kiri dan ke kanan untuk kembali berjalan di jalan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan seringkali lupa akan panggilan ini
kami seringkali dikalahkan oleh emosi kami, dikalahkan oleh kata-kata iblis yang menggoda kami untuk bertindak semena-mena. Tetapi ya Bapa, kami memohon kepada-Mu supaya Engkau mengajar kami terus dan juga memampukan kami terus untuk bisa memiliki sebuah kerinduan menjaga saudara-saudara kami dengan kasih. Ya Tuhan, perkenankanlah juga ketika kami hari ini menaikkan doa syafaat, Engkau kiranya sudi mendengarkan. Kami tetap berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia dan juga terkhusus kota tercinta kami, Cibadak. Ya Tuhan, ketika kami melihat perkembangan terbaru ini, kami juga melihat adanya perkembangan yang negatif, yang semakin buruk tentang pandemi COVID-19, terutama di daerah sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kiranya Tuhan sendirilah yang mau turut campur tangan dalam memperbaiki keadaan di tempat ini dan juga di Indonesia ya Tuhan. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, supaya mereka pun tetap Engkau mampukan, tetap bekerja sepenuh tenaga mereka, dan juga Engkau berikan mereka pun penguatan dan juga sukacita di dalam mengerjakan peran mereka, sehingga pandemi COVID-19 ini dapat berangsur-angsur semakin lama semakin membaik keadaannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun tempat, terkhusus juga di GKI Cibadak. Ya Tuhan, untuk para pelayan Tuhan, untuk pendeta konsulen kami, pendeta Iman Sugri Ibrahim, untuk para pelayan tempat ini, para penatua, para pengurus komisi, para aktivis-aktivis yang terus-menerus semangat untuk melayani Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu dari mereka. Anugerahilah dengan kesehatan dan juga dengan sukacita dan kerinduan terus untuk melayani Tuhan, supaya mereka semakin melihat ada tangan Tuhan yang memampukan mereka di dalam pelayanan ini, dan mereka pun tetap diingatkan untuk melihat Tuhan sebagai Tuhan atas diri mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun tempat, terkhusus juga di GKI Cibadak, baik itu anggota maupun juga simpatisan, setiap keluarga kami ya Tuhan, setiap diri kami, kiranya Tuhan sendiri yang mau melawat, supaya ketika ada sakit penyakit, kami pun dapat disembuhkan, supaya ketika ada permasalahan hidup, kami pun mendapatkan kekuatan dari Tuhan, dan kiranya keluarga kami pun dapat terus dijaga, baik itu secara kesehatan juga keselamatan ya Tuhan, dan juga kiranya Tuhan sendirilah yang mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini, kiranya Tuhan juga yang akan memberkati mereka dengan pertambahan iman dan juga berkat karunia dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Inilah seluruh doa kami menaikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan persembahan kita di hadapan Allah. Dan untuk ayat persembahan akan diambilkan dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 7 yang berbunyi demikian. Mereka akan membawa petunjuk yang kudus dan akan memberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Mari kita akan menaikkan pujian untuk persembahan dari syukur tiga kali dalam bahasa Sunda.
kami menghadap hari ini untuk bersyukur ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima dan menyempurnakan persembahan kami ini. Dan acara kami juga untuk menyatakan kasih dengan saling berbagi berkat yang sudah kami terima darimu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Marilah kita akan sambut lagu pengutusan dari NKB 193 ayat 1 dan 3. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Marilah kita bersama pulang dalam damai sejahtera dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengenakan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sampai selamanya. Haleluya.